Dan untuk membahas terkait kasus kematian dengan dugaan bullying telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Budi Wiweko. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Budi untuk waktunya. Pak Budi, program pendidikan dokter spesialis ini diduga telah menelan korban karena bullying, diduga ya. Apa sikap ID? Pertama-tama tentu Mas David yang saya hormati, Ikatan Dokter Indonesia atas nama pribadi dan atas nama Ikatan Dokter Indonesia kami tentu mengaturkan bela sungkawa, ya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sejawat Dr. Adrian Rantung yang tengah menjalani program pendidikan spesialis 1 anestesi di Fakultas Kedokteran Unsrat, ya, Sulawesi Utara. Itu yang pertama kami sampaikan. Kami juga terus berduka cita kepada keluarga besar Dr. Adrian Rantung dan juga pada keluarga besar FK Unsrat yang ada di Manado. Yang kedua, tentu atas nama Ikatan Dokter Indonesia kami turut prihatin dan tentu sangat tidak menginginkan ya terjadinya wafatnya peserta didik ya program pendidikan dokter spesialis 1 anestesi di Fakultas Kedokteran Unsrat ya. Walaupun kita belum tahu apa penyebab wafatnya, tentu yang pertama kita harus mencari melakukan investigasi, mencari penyebab wafatnya sejawat Dr. Adrian, apa penyebabnya ya. Tentunya pihak yang berwenang ya teman-teman yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Kandau ya tentu akan sangat bisa melakukan itu, dan beserta keluarga saya tidak tahu apakah dilakukan investigasi lebih lanjut tentang penyebab kematian. Saya kira itu juga salah satu hal yang harus kita lakukan dan kita pastikan. Yang ketiga, Ikatan Dokter Indonesia tentu ya sangat menyesalkan ya kasus-kasus perundungan dimanapun ya terjadi ya. Kita sangat tidak membenarkan itu, dan terjadinya perundungan dimanapun itu ya, apakah dalam proses pendidikan ataupun dalam proses pelayanan kesehatan ya. Ikatan Dokter Indonesia itu sangat menyesalkan dan tidak menghendaki, tidak membenarkan proses-proses perundungan yang terjadi apakah dalam proses pendidikan maupun dalam proses pelayanan kesehatan. Dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai organisasi profesi, kita tentu akan membela dan mengayomi anggota kita dimanapun berada, ya apakah itu dokter umum, apakah itu dokter spesialis, baik ketika sedang menjalani pendidikan ataupun ketika sedang melakukan pelayanan kesehatan. Saya kira demikian, Mas David. Iya Pak Budi, walau ini masih dalam penyelidikan ya, namun aksi bullying ini kan bukan peristiwa yang pertama kali terjadi di dunia kedokteran Indonesia, artinya di dunia pendidikan kedokteran Indonesia. Nah, mengapa pendidikan untuk kehidupan ini malah kemudian mengarahnya kepada justru malah kematian begitu, Pak Budi? Ya, dari sisi kami ya Ikatan Dokter Indonesia, tentu kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di Perhimpunan Dokter Spesialis maupun di Kolegium dan juga Fakultas Kedokteran, ada Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPI). Saya kira kita sudah dalam paling tidak at least ya 5 tahun 10 tahun terakhir kita membuat panduan-panduan yang tegas, panduan-panduan yang jelas untuk menghindari terjadinya perundungan ya selama proses pendidikan maupun selama proses pelayanan, terutama dalam proses pendidikan ya. Kita jelas itu, saya kira AIPI maupun Fakultas Kedokteran sudah punya panduan-panduan yang tegas ya. Kalau terjadi perundungan, saya kira beberapa Fakultas Kedokteran sudah memberikan sanksi-sanksi pada peserta didik atau siapapun yang terbukti melakukan perundungan selama berjalannya proses pendidikan. Oke Pak Budi, kalau dari sisi kita melihat dari kasus-kasus kemarin, sudah melakukan itu.
Kalau dari kasus-kasus kemarin seperti ada Dokter Ica juga, itu yang baru-baru ini juga. Nah itu apa saja yang menjadi evaluasinya? Apa yang dibenahi dalam sistem pendidikan di dalam kedokteran ini? Ya, yang pertama dalam proses pendidikan, terutama ketika pendidikan terjadi di kelas maupun di klinik maupun di kamar operasi, ya sudah jelas itu ya. Setiap fakultas kedokteran saya kira sudah memiliki peraturan-peraturan terkait dengan perundungan, terkait dengan pelanggaran etika dan lain-lain ya, yang merugikan peserta didik maupun membahayakan. Itu sesuai juga dengan panduan Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran atau AIPKI. Itu yang pertama, terkait dengan panduan-panduan dalam proses transfer of knowledge ya. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting bahwa proses pendidikan dokter, terutama dokter spesialis di seluruh dunia adalah proses yang memang melelahkan. Kenapa? Karena jam kerjanya memang panjang, ya tidak bisa serta-merta mirip seperti pegawai yang 8 jam per hari, ya tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya karena kadang-kadang dalam tugas pendidikan satu rotasi kalau ada kasus yang terpaksa didampingi terjadi perpanjangan jam kerja atau jam jaga karena konsekuensi keselamatan pasien, maka dokter ya tidak saja peserta didik tetapi juga dokter penanggung jawab pasien, dosen atau supervisor dia harus datang ya extend jam kerjanya, bahkan mungkin kalau ada komplikasi perpanjangan operasi ya itu bisa lebih dari sekian jam atau bisa jaga kalau jaga malam bisa sampai melebihi 24 jam dan lain-lain. Ini adalah konsekuensi dari pendidikan kedokteran yang memang harus kita mendampingi pasien, mengutamakan pasien. Jadi ada faktor waktu, ada faktor kelelahan fisik, ada faktor juga kelelahan emosional dan stres. Ya tidak jarang ya banyak studi menyampaikan menampilkan data-data tentang burnout. Yang terjadi didik ya, program pendidikan dokter spesialis ya di seluruh negara di dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, juga di Eropa ya. Sistem magang untuk transfer ilmu tadi itu ya Pak Budi maksudnya ya? Ya karena ada konsekuensi misalkan dalam jenis spesialis tertentu ya ketika sedang melakukan tindakan pembedahan, kemudian pembedahan yang complicated, kompleks yang biasanya selesai dalam 1-2 jam bisa selesai dalam 8-10 jam misalkan seperti itu karena adanya komplikasi. Ketika selesai operasi ternyata pasca pembedahan ada komplikasi, dia harus datang kembali ya, apalagi ini dokter anestesi ya, dia harus standby ya. Inilah yang hal-hal yang kadang-kadang menyebabkan rotasi dalam proses pendidikan ini kadang-kadang unpredictable. Nah ini menyebabkan kejadian burnout itu cukup banyak terjadi. Walaupun di beberapa institusi ya sudah ada pengaturan yang sangat ketat terkait dengan jam kerja. Misalkan kalau dokter ini peserta didik sehabis jaga malam, dia tidak boleh lanjut ke stase berikutnya karena memang jam kerjanya panjang dan itu pun membahayakan untuk pasien dan juga membahayakan untuk dirinya. Ya sudah mulai ada pengaturan-pengaturan seperti itu ya di berbagai pusat pendidikan. Saya kira itu. Baik, dan kalau kita lihat apakah di sisi lain ya, ini kan tadi dari sisi jam kerja karena untuk transfer ilmu begitu ya, terus membutuhkan waktu yang cukup panjang, tentu itu kelelahan, ada fatigue lah begitu ya. Lalu apakah kemudian ada juga faktor lain misalnya senioritas barangkali begitu? Saya kira ini yang kita tentang keras ya, kita menentang keras adanya senioritas yang kemudian mengarah kepada perundungan. Ya, senioritas dalam jenjang karir di dalam senioritas di dalam proses pendidikan itu hal yang kewajaran ya, karena kalau orang baru belajar itu levelnya ada level tahap 1 ya, namanya akuisisi. Dia baru belajar, dia baru melihat observasi ya, observer. Dia melihat seniornya, supervisor melakukan tindakan pembedahan atau tindakan merawat pasien. Kemudian setelah level 1 dia naik ke jenjang kedua. Jenjang kedua dia mulai melakukan bersama dengan supervisornya, bersama dengan senior yang sudah lebih kompeten. Kemudian jenjang yang ketiga dia melakukan sendiri, disupervisi oleh seniornya, disupervisi oleh supervisornya. Jadi ada penjenjangan level 1, 2, dan 3 yang memang itu adalah sebuah
namanya level of competencies di dalam pendidikan yang menggunakan keterampilan. Ya, terutama adalah keterampilan di dalam dunia kesehatan dan dunia kedokteran yang fokusnya pada safety, pada keselamatan, pada kualitas pelayanan. Saya kira itu. Baik, ya Pak Budi, sebelum kita lanjutkan, kasus kematian seorang dokter di Manado ini bukan yang pertama kali terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 2 kasus kematian dokter yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan perundungan dan intimidasi. Kita simak dulu. Tiap aku bangun tidur tuh Pak, badannya sakit semua Pak, punggungnya sakit Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Kasus kematian dokter residen RSUP Kando, Manado menambah deretan kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Sebelumnya publik juga diguncang oleh kematian Dr. Aulia Risma Lestari, korban perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di indekosnya pada 12 Agustus 2024. Polisi menyebut Dr. Risma meninggal setelah menyuntikkan obat anestesi ke tubuhnya yang diduga akibat depresi berat. Keluarga Dr. Risma pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan perundungan, intimidasi, serta pemerasan ke Polda Jawa Tengah. Setahun kemudian, 3 terdakwa dijatuhi hukuman. Taufik Eko Nugroho yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Undip Semarang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sementara 2 terdakwa lainnya, yakni mahasiswa senior PPDS dan staf administrasi PPDS dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tak hanya itu, belum lama ini kasus kematian Dr. Eldiza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica juga menjadi sorotan. Dokter jaga RS Leona Kafemenanu Nusa Tenggara Timur tersebut ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Keluarga mendiang Dr. Ica pun melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. Keempat terlapor adalah 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus meninggalnya Dr. Ica. Ya, saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita lihat tadi Dr. Ica ini ada tekanan dari luar juga, bahkan dari pihak DPRD. Tapi kalau dari yang Dr. Risma sebelumnya juga itu juga dari sistem pendidikannya begitu. Nah, kalau bicara tadi soal leveling, ada senioritasnya tadi itu. Bicara soal penilaian berarti kan, apakah sistem penilaian ini masih bergantung pada senior dan bukan multi source assessment seperti model di ACGME gitu dengan Clinical Competency Committee? Ya, jadi begini, di dalam penilaian di dalam proses pendidikan kedokteran, memang kita menggunakan berbagai sistem penilaian ya, mulai dari kognitif, ya pengetahuan maupun skills ya atau keterampilan. Dan di dalam skills, dalam keterampilan, kalau kognitif jelas ya ujinya pengetahuan, ada ujian tulis, ada ujian wawancara dan seterusnya. Tetapi ketika ujian skills itu ada macam-macam, ada yang namanya DOPS. Kita di DOPS ada penilaian observasi yang pada saat melakukan tindakan tertentu ya naik level dari level 1 dia ke level 2 ya kemudian ke level 3, dan itu dilakukan saya kira dengan sangat terarah ya menggunakan logbook ya. Jadi logbooknya seseorang kalau dia sedang belajar untuk menolong persalinan misalkan, sudah berapa kali dia berada di level 1, dan itu ada syarat-syaratnya. Seseorang yang sudah di level 1 10 kali dia boleh naik ke level 2. Setelah dia menjadi asisten 10 kali dia boleh kemudian menolong persalinan dengan diawasi selama 10 kali misalkan. Baru kemudian naik lagi ke level 3 dia boleh melakukan pertolongan persalinan. Pengawasnya sendiri. itu multi source assessment seperti itu nggak Pak? Atau hanya single gitu? Ya, enggak. Ya, kita melakukan multi source assessment ya tentu.
bahkan 36 degree examination ya. Dalam keterampilan DOPS ya, kemudian ada OSCE ya Pak, mulai dari model ya, kemudian sampai dengan ke pasien itu dilakukan oleh berbagai macam examiner ya. Mulai dari saya kira ada supervisornya ya biasanya, kemudian sebelum dia melangkah ke supervisor dia ada ditemani oleh level yang lebih senior. Ketika level 1 akan naik level 2 dia ditemani oleh level 2 ya di dalam sehari-hari. Nanti kalau dia mau assessment biasanya dia minta akan supervisor untuk melakukan assessment. Itu yang apa yang multi level assessment. Berarti kemudian juga ada yang namanya 36 degree examination yang dilakukan examination oleh semua stakeholder di dalam proses pendidikan ya. Bukan hanya supervisor tapi ada stakeholder yang lain yang bisa melakukan penilaian. Untuk menilai supaya kalau ada yang ternyata dia hanya karena nggak suka kan artinya bisa beda penilaiannya jauh sekali. Saya kira hampir tidak ada sekarang, ya hampir tidak ada subjektivitas seperti itu, hampir tidak ada. Berarti junior boleh menilai senior juga, Pak? Tidak ada. Saya kira tidak ada komponen penilaian oleh senior kepada junior. Dari junior ke senior maksudnya? Adanya senior itu dalam proses pembimbingan di lapangan. Dalam proses pembimbingan di lapangan karena tentu supervisor, keterbatasan supervisor tidak mungkin melakukan pembimbingan langsung pada setiap peserta didik setiap waktu, makanya ada leveling. Begitupun tim jaga pasti ada level 1, 2, dan 3. Ya, level 2 tugasnya mengawasi level 1, level 3 tugasnya mengawasi level 2 dan level 1. Dan di sini tugasnya teamwork, ya teamwork bahwa senior itu tugasnya harusnya sebagai coach ya, dia membina adiknya, memberitahukan mana yang benar, ya mana yang tidak boleh dan seterusnya. Ya ini sebenarnya seperti itu. Memang kadang-kadang saya tahu ada oknum-oknum tertentu ya, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan proses pembimbingan seperti ini dan itu tidak baik. Itu tentu kita kecam, kita tidak setuju itu terjadi. Memanfaatkannya di bidang apa, di dalam konteks bagaimana? Apa menguasai begitu atau seperti apa? Ya mungkin ya dalam beberapa kasus kalau terjadi perundungan ya, kalau terjadi perundungan oleh oknum-oknum tertentu, saya katakan oknum ya karena saya yakin pada dasarnya di sebuah sentra pendidikan mengkritik keras atau mengutuk keras terjadi perundungan, tapi mungkin ada oknum yang memanfaatkan itu karena dia punya dia sebagai senior ya, kemudian memanggil juniornya ya untuk macam-macam lah misalnya. Seperti itu. Baik, Pak Budi, kalau dugaan terakhir nih ya dari IDI, ini kira-kira lebih kepada memang yang tadi karena kelelahan begitu atau memang ini ada yang harus diperbaiki dalam konteks kinerja atau dalam konteks proses transfer knowledge? Tentu kita selalu melakukan continuous improvement ya, continuous improvement. Kami setuju banget itu bahwa kita dalam proses pendidikan baik dokter umum maupun dokter spesialis ya kita selalu melakukan continuous improvement ya. Sudah sangat banyak ya pendidikan-pendidikan yang sekarang semakin terstruktur, adanya logbook, supervisor yang on-site pada saat jaga malam ya, supervisor yang harus membimbing langsung di lapangan. Saya kira ini bagian dari continuous improvement. Kemudian yang kedua juga kita mendukung perbaikan-perbaikan terhadap hak-hak peserta didik ya. Terutama tadi salah satu insentif terhadap peserta didik, saya kira itu sudah diatur oleh undang-undang dan kita setuju itu. Kemudian yang ketiga juga mengenai pengaturan jam kerja, ini yang kita dorong terus supaya tidak membahayakan bagi dokternya dan juga bagi pasien. Tentu kalau dokternya lelah ya, dia burn out, itu tentu akan membahayakan pasien. Jadi ini juga kita atur. Saya kira teman-teman di center-center pendidikan pun sangat aware bagaimana kita membatasi rotasi jaga malam misalkan, walaupun masih banyak kelemahan, tapi kita sadari bahwa ini kita harus perbaiki. Dan terakhir tentang stres ya, mental, burn out tadi. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan spesialis ini adalah pendidikan yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu pentingnya fasilitator ya, supervisor di dalam proses pendidikan itu juga mengayomi para peserta didik ya, terutama ketika kita mendeteksi adanya peserta didik yang mulai kelelahan, yang mulai tampak stres ya, karena sekolahnya panjang 8 semester, 10 semester. Nah ini mesti pengayom pendidik ya, supervisor bisa melihat itu lebih dini sehingga bisa mencegah
kemungkinan yang tidak baik yang bisa terjadi. Dan bisa Saya kira itu, ada Mas toleransi Taufik. juga gitu ya untuk membantu supaya mereka bisa mentalnya nggak kena gitu sampai Ya. kecapean. Ya, betul. gitu Walaupun pada saat screening awal kita sudah melakukan tes ya MMPI dan seterusnya, bagaimana melihat personality, ya, kemungkinan yang akan menjadi spesialis tertentu apakah tepat atau tidak dan seterusnya, termasuk kemungkinan stres dan lain-lain. Sebenarnya kita sudah mencoba mendeteksi lebih awal ya sebenarnya. Baik, Pak Budi, mungkin terakhir aja ini singkat aja. Apakah masih ada terasa kalau di dalam dunia pendidikan di kedokteran di Indonesia ini kayak cycle of abuse gitu? Kayak dulu menurut saya saya tuh dulu tidak, digembleng habis-habisan sampai begini-begini, kamu juga harus gitu. Wow, kayak digeber gitu. Saya kira saya kira ini hal yang tidak benar ya. Menurut saya itu sama sekali tidak boleh ya. Baik. Justru zaman itu sudah berubah. Ya, jadi kita harus memperbaiki. Saya sepakat itu diperbaiki, hal-hal yang tidak baik ditinggalkan, hal-hal yang baik terus dikembangkan. Saya kira itu. Baik, Pak Budi Weweko, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Sore dan semoga tidak ada Terima lagi kasih. peristiwa seperti ini terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Salam sehat selalu Pak Budi. Terima kasih, Mas Terima David. kasih. Selamat sore. Selamat sore.